Salam Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, bertemu kembali bersama saya di dalam Renungan Pagi GSC Aswat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan pagi ini saya akan membagi satu tema, yaitu jalan tikus atau jalan pintas. Jalan tikus atau jalan pintas. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita mengendarai mobil atau mau kemana begitu ya, ketika jalan yang kita lalui itu macet, kita pasti akan berpikir, wah gimana ya caranya kita bisa menemukan jalan tikus atau jalan pintas itu, supaya kita lebih menghemat waktu tempuh kita, atau mungkin ya intinya lebih cepat nyampe begitu ya, kira-kira Bapak Ibu Saudara. Karena jalan tikus atau jalan pintas ini di dalam kehidupan kita itu kalau menurut saya sih sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan. Karena kalau tidak saudara, pasti kita akan repot, kita akan terjebak macet dan kita tidak bisa kemana-mana. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya sebagai driver ojol ya, saya harus memiliki pengetahuan tentang jalan tikus atau jalan pintas ini. Ketika jalan yang saya lalui itu macet, maka saya harus cepat mengambil keputusan untuk mencari jalan tikus atau jalan pintas itu, supaya saya bisa mengantarkan penumpang saya itu cepat dan tepat waktu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, bayangkan saudara, kalau kita nggak tahu jalan pintas atau jalan tikus ini, pasti kita akan, ya mungkin penumpang kita akan terlambat untuk bisa nyampe di tempat kerja mereka. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, menurut saya sangat perlu namanya jalan tikus dan jalan pintas ini untuk bisa kita lalui. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kekristenan? Apakah mengajarkan jalan tikus atau jalan pintas ini? Bapak Ibu Saudara, di dalam kekristenan tidak mengajarkan adanya jalan tikus atau jalan pintas ini. Suatu contoh di dalam Keluaran 16 ayat 4 di sana dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, contoh nyata adalah bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, bagaimana bangsa Israel pada saat dia keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, Tuhan tidak menyarankan atau Tuhan tidak mengajarkan, tidak memberikan untuk lewat jalan tikus atau jalan pintas, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dari masalah makan dan minum aja Tuhan sediakan. Tugas kita hanyalah terus berharap kepada Tuhan, terus bersandar kepada Tuhan. Segala sesuatunya disiapkan oleh Tuhan, kita tinggal menikmati. Kalau Tuhan suruh jalan, jalan. Kalau enggak saudara. Jadi Tuhan tidak menghendaki atau memberikan jalan pintas atau jalan tikus itu supaya bisa cepat nyampe ke tanah perjanjian begitu. Enggak saudara. Tetapi di sini Tuhan mengajar kepada kita untuk hadapi semua masalah itu. Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan. Ini adalah berkat yang luar biasa yang saya terima Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ketika saya menghadapi masalah, entah itu keuangan saya yang macet, entah itu bisnis yang macet, entah apapun yang macet, Tuhan tidak mengajarkan saya untuk mencari jalan pintas. Entah itu pinjem sono. Enggak saudara, Tuhan tidak mengajarkan itu. Tetapi saya terus berharap kepada Tuhan, karena Tuhan mengajarkan itu. Berharap kepada Tuhan.
Tuhan pasti sediakan, Bapak Ibu Saudara. Soal makan, minum, semuanya kebutuhan kita, saya percaya Tuhan pasti sediakan. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Banyak ya dari teman-teman saya lah, ketika mereka menghadapi masalah keuangan yang macet, bisnis macet, apa segala macam, bayar sekolah segala macam, yang ada di dalam pikiran pertama adalah mencari jalan pintas, mencari pinjaman sono sini. Waduh, saya harus minjem kemana ini? Saya harus minjem kemana ini? Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Bahkan di dalam Grab itu ada yang namanya pinjaman julo, saudara. Pinjaman julo. Dan itu banyak teman-teman saya yang minjam dan bayar setiap hari begitu. Tapi saya, puji Tuhan, saya tidak mau. Karena Tuhan tidak mengajarkan hal itu. Saya belajar bagaimana mencukupkan apa yang ada padamu. Puji Tuhan, saudara. Berapapun yang Tuhan kasih, puji Tuhan, saya nikmati, saya sama istri saya. Dan sampai detik ini, Tuhan pelihara saya dan istri saya dengan luar biasa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi hidup kita, bila menghadapi kemacetan, jangan kita langsung berpikir mencari jalan pintas. Karena jalan pintas itu Tuhan tidak pernah mengajarkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, teruslah berharap kepada Tuhan. Karena apa? Karena kekristenan itu selalu berbicara tentang proses dalam kehidupan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak kuat menghadapi proses, maka kita akan mencari jalan pintas. Tetapi kita diajar untuk menghadapi proses itu. Roh Kudus menolong kita untuk menghadapi semuanya itu. Itulah kekristenan, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, mari terus berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Bahkan di Yesaya 55 ayat 8 di sana dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kehidupan kita sudah dirancangkan sedemikian rupa oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin bukan rancangan-rancangan kecelakaan, tetapi rancangan-rancangan yang membawa damai sejahtera. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, teruslah berharap kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapak, terima kasih atas semua berkat-Mu, damai sejahtera sukacitamu, dan campur tangan-Mu yang luar biasa. Sehingga pada hari ini kami boleh mendapatkan suatu berkat yang luar biasa. Bagaimana kami diajar untuk tidak melakukan atau memilih jalan pintas atau jalan tikus dalam kehidupan kami. Karena Engkau tidak mengajarkan itu semua, tetapi Engkau mengajarkan kepada kami untuk terus berharap kepada-Mu. Sehingga kehidupan kami menjadi hidup yang bermanfaat, menjadi hidup yang lebih hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.